Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Siapa lagi yang masih ada keinginan untuk mengajakku jalan-jalan? Berkata kembali Endang Trinil masih dengan senyum manisnya di hadapan kedua orang asing yang masih berdiri mematung, merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi belum lagi kedua orang asing itu melakukan apapun, terlihat Putu Risang dengan kedua tangan merangkap di depan dada, berkata kepada keduanya dengan bahasa yang santun, "Maafkan bila kawanku ini telah menyusahkan kedua kawanmu. Biarkanlah kami pergi," berkata Putu Risang kepada orang asing itu. Tapi ternyata kedua orang asing itu adalah para prajurit yang sangat mengutamakan kesetiaan kawan. Mereka tidak melihat lagi bahwa Endang Trinil hanya seorang gadis, dan mereka ingin sekali membuat sebuah pelajaran, ingin membuat sebuah perhitungan bahwa prajurit Mongol bukan orang sembarangan dengan begitu mudahnya dipermalukan. "Minggir," berkata seorang di antaranya sambil mencengkram tangannya di atas bahu Putu Risang. "Aduh," berkata Putu Risang seperti orang meringis menahan rasa sakit. Ternyata Putu Risang hanya berpura-pura sakit, sementara kedua tangannya telah berada di atas tangan orang itu, dan dengan sedikit gerakan yang dilambari sedikit tenaga cadangan telah menarik tangan itu. Sebuah gerakan yang sederhana tapi dirasakan oleh orang asing itu seperti sebuah tangan yang kuat telah menarik seluruh tubuhnya terhuyung, terlempar masuk ke dalam air laut. Kembali ada sebuah tubuh yang tercebur di pinggir dermaga kayu itu. Dan orang keempat dari prajurit asing itu tidak ingin nasibnya sama dengan ketiga kawannya. Terlihat dengan cepat sudah melepas pedang panjangnya, sebuah pedang yang tidak hanya panjang, juga sangat besar dibandingkan dengan pedang yang ada di Jawa Dwipa saat itu. Namun, belum lagi tangan itu mengayunkan pedang besarnya mengarah ke tubuh Putu Risang. Sebuah bentakan yang keras telah membuat semua mata memandang ke arah suara itu. "Hentikan!" Terdengar suara begitu keras, berat dan berwibawa. Nampaknya prajurit itu mengenal betul siapa pemilik suara itu. Seorang prajurit perwira dengan rambut lurus hitam dibiarkan jatuh terurai di antara bahunya, menambah keangkeran sikapnya. Tanpa perintah apapun, prajurit itu sudah langsung menyarungkan kembali pedang besarnya dan sambil membungkuk penuh rasa takut berjalan pergi diikuti oleh ketiga kawannya yang sudah naik ke darat. Masih dengan pakaian yang basah serta wajah kuyu berjalan membungkuk melewati prajurit perwira itu. "Tuan Magucin," berkata Endang Trinil penuh hormat menyapa perwira itu yang memang sudah dikenalnya, pernah bersama seiring sejalan bersama keluarga Ki Sandikala ketika dalam perjalanan mereka dari Lamajang menuju bumi Majapahit. "Terima kasih untuk tidak mencelakai prajurit kami," berkata Magucin yang juga masih ingat kepada Endang Trinil. "Perkenalkan, ini kawanku," berkata Endang Trinil memperkenalkan Putu Risang kepada Magucin. "Pemandangan di Bandar Tanah Ujung Galuh ini memang indah," berkata Magucin dengan ramah. "Sayangnya ada 4 burung gagak merusak suasana yang indah ini," berkata Endang Trinil yang dibalas tawa oleh Magucin yang mengerti arah perkataan Endang Trinil. Akhirnya Endang Trinil dan Putu Risang pamit diri kepada Magucin untuk kembali ke bumi Majapahit. "Sampaikan salamku kepada Ki Sandikala dan keluarganya," berkata Magucin kepada Endang Trinil dan Putu Risang sudah berjalan belum begitu jauh. "Akan kusampaikan salamnya," berkata Endang Trinil kepada Magucin. Demikianlah Endang Trinil dan Putu Risang sudah berjalan meninggalkan arah Bandar Ujung Galuh menuju bumi Majapahit.
Demikianlah Endang Trinil dan Putu Risang sudah berjalan meninggalkan arah bandar Tanah Ujung Galuh menuju bumi Majapahit. Dan bunga-bunga kuning ilalang yang tengah mekar di saat menjelang sore itu seperti iri melihat muda-mudi itu berjalan beriring dipenuhi canda ceria penuh kegembiraan. "Terima kasih telah mengantar kemenakanku yang nakal ini," berkata Ki Sandikala ketika Endang Trinil dan Putu Risang telah kembali di tanah lapang. Mereka masih melihat orang-orang yang masih terus berlatih meski hari sudah berada di penghujung senja. Mereka juga sempat melihat Menak Koncar, Menak Jinggo dan Putut Prastawa tengah memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa orang. "Pekan depan di saat hari pasar, aku memintanya untuk mengantarku ke Pedukuhan Maja," berkata Endang Trinil kepada Ki Sandikala. "Pasti kamu memintanya dengan cara setengah memaksa," berkata Ki Sandikala yang disambut wajah manja Endang Trinil. Sementara Putu Risang nampak sedikit tersenyum melihat keakraban paman dan kemenakannya itu. Akhirnya Putu Risang pamit diri kepada Endang Trinil dan Ki Sandikala untuk kembali ke pesanggerahan Maesa Amping. Ketika Putu Risang sudah memasuki halaman muka pesanggerahan Maesa Amping, di pendopo sudah ada Nyinari Ratih seorang diri. "Bukankah kamu keluar bersama Tuan Senapati?" bertanya Nyinari Ratih kepada Putu Risang. Putu Risang pun bercerita bahwa dirinya berpisah di tanah lapang dengan Maesa Amping, juga bercerita bersama Endang Trinil telah melihat-lihat keadaan bandar Tanah Ujung Galuh. "Setauku, Tuanku Raden Wijaya tadi pagi mengajak Tuan Senapati bersama menerima tamu dan pasukan asing di benteng bandar Tanah Ujung Galuh," berkata Putu Risang memberi penjelasan. "Di mana Pendeta Gunakara?" bertanya Putu Risang yang tidak melihat keberadaan Pendeta Gunakara. "Sejak siang, Pendeta Gunakara mengajak anak-anak, pasti di sekitar tepi hutan Maja," berkata Nyinari Ratih kepada Putu Risang. Putu Risang tidak bertanya lagi, pikirannya langsung terbang ke sebuah tepi hutan membayangkan tiga lelaki kecil, Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanegara tengah berlatih bersama Pendeta Gunakara. Dan tidak terasa senja pun sudah merayap di ujung tepian bumi, bermaksud untuk pergi sementara waktu untuk datang kembali keesokan harinya. Dan suasana pendopo pesanggerahan Maesa Amping telah menjadi ramai manakala tiga anak kecil, Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanegara datang bersama Pendeta Gunakara. Sementara itu, hari di atas pesanggerahan Maesa Amping sudah mulai menjadi gelap malam. Terlihat Putu Risang dan Pendeta Gunakara telah berada di atas pendopo itu. Akhirnya, tidak lama berselang, terlihat Maesa Amping telah memasuki halaman muka pesanggerahan. Setelah bersih-bersih diri, Maesa Amping pun langsung bergabung di pendopo pesanggerahannya. "Hari ini aku bersama Raden Wijaya telah melakukan perundingan dengan Panglima Besar pasukan Mongol," berkata Maesa Amping kepada Putu Risang dan Pendeta Gunakara. "Aku yakin bahwa Tuanku Raden Wijaya adalah seorang perunding yang hebat," berkata Pendeta Gunakara. "Tuanku Raden Wijaya telah menerima sebuah kesepakatan bahwa penyerangan ke kota Raja Kediri dibagi dalam dua pasukan. Pasukan pertama lewat jalan darat dipimpin dan dikendalikan oleh Tuanku Raden Wijaya. Sementara pasukan lainnya akan menyerang lewat sungai dipimpin langsung oleh Panglima Besar mereka sendiri," berkata Maesa Amping bercerita tentang beberapa hasil perundingan mereka bersama Panglima Besar pasukan Mongol yang saat ini sudah berada di bandar Tanah Ujung Galuh. "Kapan penyerangan itu dilakukan?" bertanya Pendeta Gunakara kepada Maesa Amping. Terlihat Maesa Amping tidak langsung menjawab, pandangannya terlihat ke arah Putu Risang. "Di bulan purnama kedua," berkata Maesa Amping sambil menarik napasnya dalam-dalam seperti tengah membayangkan
sebuah peperangan yang begitu besar di depan matanya, sebuah peperangan yang begitu hebat memporak-porandakan sebuah kota Raja Kediri. Lain lagi yang ada di pikiran Putu Risang saat itu, mendengar kata bulan kedua purnama, pikiran Putu Risang langsung teringat kepada sebuah pesan yang disampaikan olehnya kepada Ratu Turuk Bali, sebuah pesan rahasia Raden Wijaya. Sengaja Tuanku Raden Wijaya menunda penyerangannya untuk memberi kesempatan Ratu Turuk Bali untuk mengungsi, berkata Putu Risang dalam hati mengingat kembali pesan rahasia itu. Apakah ada kesepakatan lainnya? Bertanya Pendeta Gunakara kepada Maesa Amping. Tuanku Raden Wijaya meminta dengan penuh kehormatan agar Raja Kediri tidak dibawa keluar dari Jawa Dwipa sebagai tawanan perang, berkata Maesa Amping. Sebuah permintaan dari seorang pemimpin muda yang sangat mulia, berkata Pendeta Gunakara memuji kemuliaan hati seorang Raden Wijaya. Aku melihatnya sebagai sebuah kecerdikan dari Tuanku Raden Wijaya, berkata Maesa Amping sambil memandang ke arah Pendeta Gunakara dan Putu Risang sambil tersenyum. Dilihat keduanya seperti tidak mengerti arah pembicaraannya. Panglima besar itu menerima permintaan Tuanku Raden Wijaya. Namun aku yakin sekali, sebagaimana keyakinan Tuanku Raden Wijaya, bahwa pada saatnya Panglima perang itu akan mengingkari persetujuan itu, berkata Maesa Amping menyampaikan pemikirannya kepada Pendeta Gunakara dan Putu Risang yang masih juga terlihat belum mengerti kemana sebenarnya arah pemikiran Maesa Amping. Keingkaran Panglima besar pasukan Mongol itu sudah diperhitungkan oleh Tuanku Raden Wijaya. Itulah sebabnya jauh-jauh hari telah menugaskan Ki Sandikala untuk menyiapkan sebuah pasukan khusus, berkata Maesa Amping sambil tersenyum menatap Pendeta Gunakara dan Putu Risang yang nampaknya sudah dapat mengerti arah pembicaraan Maesa Amping. Sebuah rencana yang hebat, berkata Pendeta Gunakara. Bersyukurlah bahwa bersama kita ternyata ada seorang pemikir ulung yang hebat. Semua rencana itu adalah hasil pemikiran dari seorang Ki Sandikala, berkata Maesa Amping memberikan penjelasan bahwa pemikiran rencana besar itu adalah buah pikir dari Ki Sandikala. Belakangan, ku ketahui bahwa orang tua yang sederhana itu ternyata punya garis darah Raja Erlangga. Di tangannya sendiri berada sebuah benda Wayu Kraton, sebuah keris pusaka milik Raja Erlangga, keris Naga Sasra, yang sudah lama tidak terdengar lagi keberadaannya, dan dengan penuh keikhlasan telah menyerahkan keris pusaka itu kepada Tuan Raden Wijaya, berkata kembali Maesa Amping. Suasana di atas pendopo itu pun seketika menjadi hening. Nampaknya mereka telah berada di dalam angan-angannya masing-masing. Apa yang ada dalam benak pikiran Putu Risang saat itu? Ternyata pikiran Putu Risang jauh melayang terbang di kota Raja Kediri, sebuah tempat yang belum lama itu disinggahi, sebuah kota raja yang damai, dipenuhi rumah-rumah besar yang elok di sepanjang jalan kota raja. Dan bayangan pikiran Putu Risang pun berganti kepada sebuah gambaran huru-hara yang besar. Sebuah peperangan besar melanda kota raja. Tangis dan jeritan pilu terdengar dari mereka yang terluka dan berduka. Dan bayangan benak Putu Risang seperti melihat beberapa rumah di kota raja itu yang terbakar api besar, menyisakan abu dan puing-puing kayu yang hangus terbakar. Purnama kedua sudah tidak akan lama lagi, berkata Maesa Amping membuyarkan lamunan Putu Risang. Perkataan Maesa Amping ternyata kembali membawa angan-angan Putu Risang ke sebuah peperangan yang hebat antara dua pasukan yang berseteru bersama hiruk pikuk dan denting suara senjata beradu, juga suara rintihan menyayat hati beberapa prajurit yang terluka. Aku berharap pada saat kami pergi ke medan pertempuran, Tuan Pendeta dapat menjaga keluarga kami di bumi Majapahit ini, berkata Maesa Amping kepada Pendeta Gunakara.
Aku akan menjaganya sebagaimana menjaga keluargaku sendiri, berkata Pendeta Gunakara. Terima kasih, berkata Mesa Amping ditunjukkan kepada Pendeta Gunakara. Kembali suasana di atas pendopo itu menjadi hening. Masing-masing tengah mengembara dalam angan dan bayangan pikirannya sendiri-sendiri. Ternyata aku tidak bisa bergeser sedikit pun dari garis hidupku sendiri. Datang ke sebuah peperangan demi peperangan. Namun peperanganku kali ini adalah sebuah perjuangan bangsa. Perjuangan sebuah bangsa untuk meraih sebuah kedamaian abadi. Kebanggaanku dalam peperangan itu bahwa aku ada bersama sebuah cita-cita membangun kemandirian bangsa, kesejahteraan bangsa, berkata Mesa Amping kemudian terdiam sejenak. Tahukah kalian apa yang telah membakar diriku sekembali dari perundingan dengan panglima pasukan asing itu? Berkata dan bertanya Mesa Amping. Terlihat Putu Risang dan Pendeta Gunakara tidak menjawab. Mereka tahu bahwa Mesa Amping sendiri yang akan menjawab pertanyaan itu. Panglima besar pasukan itu meminta sebuah kesepakatan yang sangat berat sekali untuk diterima oleh Tuanku Raden Wijaya. Apakah permintaannya itu? Tidak lain adalah sebuah permintaan yang harus disanggupi oleh Tuanku Raden Wijaya, bahwa kelak bila kemenangan berada di pihak mereka, Tuanku Raden Wijaya sebagai penguasa baru di Jawa Dwipa harus tunduk patuh kepada kekuasaan besar yang di-Pertuan Agung Kaisar Kublai Khan. Setiap tahun harus menyampaikan barang upeti serta memberi keamanan dan perlindungan kepada para pedagang mereka untuk masuk lebih jauh lagi ke Nusa Timur Matahari hingga ke tanah gurun tempat tumbuhnya pala, berkata Mesa Amping. Itulah yang membakar diriku, menghalalkan diriku ikut dalam peperangan ini, berkata kembali Mesa Amping. Kembali suasana di atas pendopo itu menjadi hening. Masing-masing telah kembali dalam alam pikirannya sendiri. Sekali-kali terdengar suara katak yang tercekik. Mungkin setengah tubuhnya sudah berada di mulut seekor ular belang di sebuah belukar semak-semak. Keningan suasana awal malam di atas pendopo pesanggaran Mesa Amping kembali mencair ketika Putu Risang minta diri untuk pergi ke sebuah sungai kecil di dekat pesawahan Bumi Majapahit. Aku ingin membangun peliridan di sungai kecil. Pasti peliridan yang lama sudah rusak tergilas hujan. Besok paginya aku akan kembali ke sana bersama Mahesa Muksa, Jai Negara dan Aditya Warman. Mereka pasti senang melihat kubangan sudah dipenuhi banyak ikan yang terjebak, berkata Putu Risang yang langsung berdiri pergi ke belakang untuk mengambil cangkul. Semoga besok aku akan menikmati masakan pecak gabus yang nikmat, berkata Pendeta Gunakara mengiringi langkah kaki Putu Risang yang tengah berjalan ke arah Pitu Butulan. Dan malam nampaknya sudah menyelimuti Bumi Majapahit. Di sebuah sungai kecil di mana Putu Risang tengah membangun sebuah peliridan baru, sebuah gundukan tanah berlubang di mana air muncul memancur ke atas. Air mancur yang segar itu akan memancing keinginan beberapa ikan yang langsung melompat dan terjebak di sebuah kubangan tanah liat yang licin dan basah.